Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas tentang salah satu daripada fadilah beriman kepada malaikat, iaitu dengan iman pada malaikat maka kita akan menghindari perkara-perkara yang dibenci oleh malaikat. Kita sudah bahas beberapa perkara, dan di pertemuan yang lalu di antara perkara yang dibenci oleh malaikat iaitu menunda mandi junub tanpa berwudu. Kemudian malaikat benci dan tidak mau mendekat kepada orang yang mabuk, orang yang sedang mabuk, dan juga malaikat tidak mau mendekat dengan orang laki-laki yang memakai minyak wangi yang dikhususkan untuk perempuan. Di laki-laki pakai minyak wangi yang khusus punya perempuan. Khaluq dalam bahasa hadis khaluq. Kalau pakai minyak wangi saja bermasalah, apalagi laki-laki yang sudah mirip perempuan. Pakai minyak wangi saja bermasalah, apalagi laki-laki yang sudah bergaya seperti perempuan, itu lebih laknat. Baik, kita lanjutkan dengan beberapa contoh yang terakhir pada malam ini, iaitu perkara-perkara yang menyebabkan malaikat benci dan tidak mau mendekat kepada kita. Iaitu berikutnya, malaikat tidak suka dan menjauh dari orang-orang yang punya aroma mulut yang tidak sedap atau berbau mulut, terutama ketika dia sedang beribadat atau ingin menuju ke masjid. Ini dibenci dan dijauhi oleh malaikat. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW, di antaranya yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah SAW marra ala zara'ah basal. Pada satu hari Rasulullah pernah melewati petani bawang merah. Jadi satu hari Rasulullah pernah melewati petani bawang merah. Huwa wa ashabuhu fanazala nasun minhum. Ketika itu Rasulullah sedang bersama sahabatnya. Lalu di antara sahabat ada yang turun, maksudnya turun menjumpai petani itu di sawahnya, di kebunnya. Fa'akalu minhu wa lam ya'kul akharun. Sebahagian sahabat memakan bawang merah tersebut, sebahagian yang lain tidak memakannya. Farahna ilaihi fada'a alladhina lam ya'kulu al-basal. Lalu kami pergi menjumpai Rasulullah kembali. Jadi Rasulullah tidak turun, sebahagian sahabat turun, sebahagian yang lain turun tapi tidak memakan.
Lalu kami kembali menjumpai Rasulullah. Fada'a alladhina lam ya'kulu al-basal. Rasulullah mendahulukan memanggil orang-orang yang tidak memakan bawang merah. Wa akhara al-akharin. Tapi Rasulullah kemudian menunda yang memakan. Hatta zahaba rihuha, sampai hilang bau mulut mereka. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini hadis pertama yang menyatakan tentang ketika ada orang yang makan bawang merah dan yang sebahagian tidak makan, Rasulullah tidak mau menjumpai yang baru makan bawang merah. Rasulullah menjumpai lebih dahulu yang tidak makan dan membiarkan yang makan sampai bau mulut mereka hilang, baru Rasulullah mau menjumpainya kembali. Nah, ini sikap seorang Nabi terhadap orang yang bau mulut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala min hazihi al-baqlah, barang siapa yang memakan jenis sayuran ini, fala yaqrabanna masajidana, jangan dekat-dekat dengan masjid kami, kata Rasulullah, hatta yazhaba rihuha, sampai hilang baunya. Yakni as-sawm, yaitu yang dimaksud adalah bawang putih. Hadis riwayat Muslim, yang dimaksud adalah bawang putih. Jadi bawang merah, bawang putih itu bermasalah ketika ingin menuju ke masjid. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Dalam hadis yang lain, pernah waktu Rasulullah pertama sekali sampai di Madinah dan unta beliau dengan izin Allah memilih untuk tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari karena gembiranya Rasulullah memilih rumahnya untuk tinggal, Abu Ayyub selalu membuatkan roti untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berdasarkan hadis dari riwayat Muslim disebutkan, kata Abu Ayyub, iza utiya bi ta'amin akala minhu. Setiap kali Abu Ayyub mendatangkan roti untuk Rasulullah, Rasulullah memakannya. Wa ba'asa bi fadlihi ilayya wa innahu ba'asa ilayya yawman bi fadlatin lam ya'kul minha. Sehingga datang pada suatu hari ketika aku membawakan makanan untuknya dan beliau ternyata tidak memakannya. Lianna fiha thawman, karena aku telah mencampur roti itu dengan bawang putih. Fasa'altuhu ahramun huwa. Lalu Abu Ayyub bertanya, ya Rasulullah, bawang putih itu memangnya haram? Sehingga Rasulullah enggak mau makan, tidak mau menyentuh roti yang sudah dicampur dengan bawang putih. Apakah haram ya Rasulullah? Qal la, kata Rasulullah tidak. Walakinni akrahuhu min ajli rihi, tapi aku tidak suka memakan bawang putih itu karena baunya. Lalu Abu Ayyub mengatakan, fa inni akrahu ma karihta. Kalau begitu aku pun ikut membenci apa yang engkau benci. Nah, sejak itu Abu Ayyub pun tidak suka makan bawang putih. Hadis riwayat Muslim. Nah, jemaah makan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain dari Abu Ayyub, di ujung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kenapa beliau tidak makan roti yang diberikan oleh Abu Ayyub. Rasulullah mengatakan, astahyi min malaikatillah, aku malu kalau aku makan sesuatu yang berbau bawang, aku malu dengan malaikat Allah. Walaysa bimuhram, tapi benda itu bukan benda yang haram. Nah, dalam hadis yang lain ada bahasa yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala min hazihi al-baqlah, yakni al-basal was-sawm wal-qurras, siapa yang memakan jenis sayur-sayuran ini, yang dimaksud adalah bawang merah, bawang putih dan al-qurras. Qurras itu bawang bakung, itu sejenis bawang bombay
Kalau di Arab itu bawang kuras. Kata Nabi, fala yaqrabanna masjidana, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Fa innal malaikah tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Karena malaikat tersakiti dengan bau bawang tersebut yang ada pada mulut orang yang datang ke masjid. Sebagaimana anak Adam pun tersakiti, malaikat pun tersakiti. Nah, hadis-hadis ini semuanya menunjukkan bahawa malaikat tidak suka dengan orang yang bau mulut, dan kiasannya ada pada bawang. Namun ada beberapa catatan. Yang pertama yang disebut oleh Nabi berdasarkan hadis yang lain, kita tidak bacakan lagi hadisnya. Yang dimaksud adalah ketika dimakan mentah-mentah. Dimakan mentah, jadi dia langsung gigit langsung tanpa ada proses yang dimasak. Makanya dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, faman aklahuma falyumittuhuma tabkhan. Kalaupun engkau ingin memakannya, maka masaklah lebih dahulu. Karena dengan dimasak dia telah terurai baunya, maka tidak mengapa kalau bawang merah, bawang putih dijadikan di dalam masakan. Yang dimaksud oleh Nabi adalah ketika seseorang memakan mentah, jadi langsung baunya kuat sekali. Ini yang pertama. Jadi dimasak, dengan dimasak maka gugurlah kemakruhan itu. Yang kedua yang menjadi catatan, ini bau ini secara umum kapanpun kalau mengganggu orang tetap makruh. Tapi yang lebih utama adalah ketika menuju ke masjid, karena di masjid tempat berkumpulnya orang-orang yang akan melakukan ibadah. Dengan kita membawa bau dari bawang, maka tersakitilah orang-orang yang berada di samping-samping kita. Bayangkan Bapak Ibu, kita salat, ketika kita membaca Al-Fatihah keluar bau bawang mentah, bawang merah, bawang putih, kan kita merasa tidak nyaman di samping orang yang bau mulut ini. Ini mengganggu. Dan ternyata dalam hadis Nabi disebutkan malaikat pun tidak mau dekat. Kalau malaikat tidak mau dekat, berarti kehilangan doa dari malaikat. Ini perlu jadi perkara yang kita perhatikan dengan baik, karena banyak orang yang menuju ke masjid hanya karena semangat beribadah, lupa efek sosial. Wajib menjaga perasaan sesama mukmin di dalam masjid, dalam urusan apapun. Dalam hal-hal yang bentuknya ibadah pun kita dilarang. Contoh yang lain, kalau bentuk ibadah yang lain, seorang mukmin yang sedang duduk berdua, dua orang mukmin duduk berdampingan, maka tidak boleh seseorang melangkahi di antara kedua mereka. Jadi mau menuju ke depan, cari saf depan, langsung dilangkahi dua bahu yang sedang duduk berdua. Itu tidak dibolehkan. Itu tidak beradab. Kita semangat ingin dapat saf pertama, tetapi ingat bahawa Nabi mengajarkan tidak boleh menyakiti hati seorang mukmin. Sampai dua bahu yang berdempetan dalam masjid pun tidak boleh dilangkahi. Ketika kita sujud, memang sunnah Nabi menyuruh untuk mengangkat tangan ketika sujud, terutama bagi laki-laki. Tidak boleh sujud seperti binatang buas yang sedang duduk, kata Rasulullah. Tetapi dibuat catatan, jangan sampai menyakiti orang samping. Jadi kalau sudah sujud kita angkat begini, sampai orang samping begitu sujud, singkai kita ni itu ke muka dia, sampai dia enggak bisa sujud, akhirnya dia buka juga yang punya dia. Nah, disitulah pertarungan pertama dimulai. Akhirnya dalam sujud dia pesankan kapreh ada semayang, tunggu habis solat. Ini akibat tidak ada adab dalam masjid. Makanya bau mulut sangat mengganggu. Perkara ketiga, seandainya pun kita harus memakan, mungkin karena kita suka, orang Arab sampai hari ini masih suka makan ayam tangan kanan, bawang itu sebagai teman.
Bawangnya bawang mentah, Pak. Kalau kita kan acar itu sudah diolah, sudah dicampur dengan air panas, direndam, tidak sehebat efek bawang mentah. Tapi ini bawang mentah masih jadi tradisi di Arab. Itu ketika sudah memakan itu, baru gugur pula kemakruhannya, yaitu ketika kita menghilangkannya dengan cara menggosok gigi bersiwak. Maka bagi yang sudah makan, gosoklah gigi sebelum menuju ke masjid. Ini baru selamat kita dari menjauhnya malaikat. Berikutnya, bawang merah, bawang putih tadi itu hanya kiasan. Artinya kiasannya ke situ. Tapi sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi, semua benda yang berbau yang menyebabkan orang tersakiti di dalam masjid itu tidak boleh. Tidak boleh digunakan. Apapun. Dulu mungkin karena kebiasaan orang Arab makan bawang. Sekarang kita enggak makan bawang, kita jengkol, peti. Itu ada yang sampai sakau jengkol. Kalau enggak kena jengkol enggak enak. Tiap hari beli jengkol. Begitu juga durian. Walaupun baunya enak pada saat dimakan, tapi waktu gerop apa bahasa Indonesia? Sendawa. Waktu sendawa keluar Pak. Bau durian, Masya Allah. Kita sedang solat di samping, bau durian orang keluar waktu gerop itu, Pak. Sakit sekali perasaan. Lebih sakit ketika kita tidak mampu membelinya. Maka semua yang berbau itu jangan bawa ke masjid. Sebelum ke masjid jangan makan apapun yang menyakiti perasaan sama mukmin, jangan. Itu adab tertinggi yang dipelihara sama mukmin. Jadi jangan hanya mengandalkan ahli solat jamaah, ahli tahajud, tapi adab tidak ada. Efek sosial itu 50% penentu bukti ibadah berhasil atau tidak. Sosial itu menjadi salah satu bukti penentu ibadah kita diterima atau tidak. Makanya Nabi SAW mengatakan, engkau keluar melepaskan kesulitan saudaramu, keluar dari rumah melepaskan kesulitan saudaramu. Ini efek sosial. Jadi sosialnya tinggi. Itu lebih kusukai, kata Nabi, lebih kusukai daripada engkau beriktikaf di masjidku sebulan. Hadis sahih. Daripada iktikaf di masjid Nabi sebulan, keluar melepaskan hajat kaum mukmin yang sedang mungkin ditimpa kesulitan, itu ternyata lebih dahsyat pahalanya. Maka kan heran orang hari ini umrah berulang-ulang, tetangga di samping tidak makan, dia tidak peduli. Kalau umrah, Masya Allah semangatnya. Apalagi ada plus Turki, plus Kamboja, plus Hong Kong, plus ini, semangatnya. 37 juta rupiah dianggap kecil olehnya, padahal 30 juta itu dia transfer kepada anak yatim, keponakannya, tetangganya. Mereka bisa sekolah dengan uang itu. Doa mereka lah salah satu pembuka pintu surga. Makanya kita ini kadang-kadang terjebak dengan kebaikan kita. Jadi salah satu tipu daya syaitan, orang yang suka berbuat baik, dibuat berbuat baik kehilangan fadilah, lupa mana yang lebih utama. Jadi yang mau umrah cancel dulu, Pak. Kalau masih ada keponakan yang yatim, adik-adik yang tidak makan, tetangga tidak bisa tidur karena lapar, utamakan mereka. Kalau seimbang tidak mengapa. Yang umrah sedekah itu tidak mengapa. Nah, kita perluas masalah. Saya sudah sebutkan minggu yang lalu bahwa salah satu yang menjadi penyakit hari ini, orang membawa rokok ke dalam masjid. Dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, saya kutip lengkap, Pak, karena kitabnya tidak mungkin saya bawa, tapi ada di rumah. Saya kutip lengkap. Ini ringkasan saja, tapi lengkap dalam catatan. Jumhur ulama mengatakan bahawa la yajuzu syurbat dukhan fil masajid biittifaq, sawa'un qila biibahatihi aw karahatihi aw tahrimihi qiyasan ala man'i akli as-sawm wal basal fil masajid.
Jumhur ulama sepakat mengatakan merokok di dalam masjid, syurbud dukhan, merokok dalam masjid hukumnya haram, tidak dibolehkan. Walaupun di luar masjid terjadi perbezaan, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi di dalam masjid tidak ada khilaf, semua ulama sepakat mengatakan haram merokok di dalam masjid. Menghilangkan kemuliaan masjid, membuat gangguan pada jemaah yang lain yang mungkin tidak suka dengan bau rokok, ya. Dan ini dijabarkan lebih panjang, ya. Ibnu Abidin, kemudian Syekh Alish Al-Maliki, kemudian dari mazhab Syafi'i Imam Asy-Syarwani dalam kitab Tuhfah Al-Muhtad, ya, yamna'u min dukhulil masjid zurra'iha al-karihah ka'aklil basal was-sawm wa minhu rihud dukhan al-masyhur al-an. Imam Syarwani, salah satu imam besar dari mazhab Syafi'i, ya, dalam kitab Tuhfah menyebutkan bahawa dilarang untuk membawa semua bau yang merusak ke dalam masjid, kiasnya kepada bawang merah dan bawang putih. Lalu beliau membuat satu catatan kecil, di antaranya adalah rihud dukhan, iaitu membawa bau rokok, ya, ke dalam masjid. Jadi jemaah melakukan Allah, tidak ada celah kalau dalam urusan membawa bau rokok dalam masjid, tidak ada celah. Jadi jangan usah berdalih dengan mengatakan kalau enggak merokok kenapa belum baca kitabnya, itu tidak perlu berdalih ke situ. Aneh hari ini, ya, sedang mengaji merokok dalam masjid, ya. Yang lebih mantap lagi, bukan hanya jemaah merokok, gurunya pun merokok. Jadi guru nggak bisa protes jemaah, jemaah pun nggak bisa protes guru. Ya sudah, sama-sama begitu. Bahkan di menasah-menasah di kampung-kampung memang disediakan asbak, memang ada asbak khusus dalam rokok, dalam masjid, ya. Ini Masya Allah luar biasa, ya. Saya heran saja, apa tidak tahu atau gepeka, ya, pura-pura tidak tahu atau memang ingin mengolok-olok masjid. Oh, ada yang mengatakan ini menasah bang, bukan masjid. Baca dulu fikir, ya. Selama satu tempat itu sudah melakukan solat 5 waktu, azannya teratur, ada muazzin, maka itu semua disebut masjid. Kita saja yang merubah-rubah namanya menjadi menasah, langgar, surau, itu masjid bang. Ini saya saut yang abang tadi, ini masjid. Cuma bedanya, kalau masjid yang ada Jumat disebut Al-Masjidul Jami', Masjid Jami'. Selain itu semua masjid, kita yang merubah namanya. Jadi oleh karena itu, bagi yang masih setia dengan rokok, kalau mau isap, ya jangan menuju ke masjid lah. Artinya ya di luar masjid lah. Tapi jangan pun bawa ke masjid. Jangan duduk pun di teras masjid menunggu iqamah ketika merokok, ya. Apalagi sampai ke dalam masjid. Mudah-mudahan Allah bisa menjaga dan meringankan urusan itu pada kita, ya. Baik, itu bahagian yang dibenci oleh malaikat. Berikutnya, kelompok yang dibenci oleh malaikat, malaikat tidak mau dekat, melaknat mereka. Siapakah dia? Iaitu para isteri yang menolak keinginan suaminya, ya. Para isteri yang menolak keinginan suaminya. Ini kalau ada kejadian di antara kita, pasti di antara kita ada yang mengatakan, oh mak, nyesal saya enggak bawa isteri malam ni, pasti begitu, ya. Kalau ada kejadian, tapi saya lihat enggak ada yang menyesal di sini, enggak ada tanda-tanda wajah menyesal, berarti aman. Berarti terlaknatlah para isteri yang menolak ajakan suaminya, dalam tanda kutip hubungan suami isteri. Terlaknat. Malaikat benci sekali kepada isteri itu. Dan ini disebutkan dalam beberapa hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi," ketika seorang suami mengajak istrinya
Fa'abad, lalu istrinya enggan, menolak, enggan. Fabata ghadbana 'alaiha, lalu suami itu terpaksa tidur tapi hatinya marah. Jadi sudah disindir-sindir tapi isteri langsung menolak dengan macam cara. Tidak ada uzur. Berbeda kalau ada uzur. Misal contoh, isteri sedang berhalangan, isteri sedang terkena COVID, atau isteri sedang demam tinggi, itu suami yang harus faham. Tapi kalau tidak ada uzur, isteri menolak suaminya, lalu suami tertidur dalam marah. Bisa bayangkan suami tertidur dalam marah, wajahnya mukur'um dalam marah itu. Dia mimpi buruk malam itu. Dia mimpinya malam itu dia bertemu dengan seorang penjahat lalu merencanakan untuk membunuh istrinya. Begitu cerita ininya. Itu contoh, bang. Akan mengedan. Tidur dalam keadaan marah sekali, bang. Apa kata Rasulullah? La'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Malaikat melaknat isteri tersebut sampai subuh. Dilaknat sampai subuh. Hadis riwayat Bukhari. Bisa bayangkan malaikat melaknat. Enggak sama dengan kita melaknat, bang. Kita kalau melaknat capek, paling sanggup 10 kali. Kita suruh ulang pun 33 kali pun tak sanggup. Tapi malaikat kalau sudah mulai melaknat, dari mulai suami marah, laknat, 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 terus sampai subuh. Sampai subuh. Bayangkan ribuan kalimat, jutaan kalimat laknat dilaknat oleh bukan satu malaikat kepada isteri yang menolak suaminya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wallazi nafsi biyadihi, juga dari Abu Hurairah, demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala, ma min rajulin yad'u imra'atahu, apabila seorang suami mengajak istrinya ila firashiha, ke kamarnya, fata'ba alaih, lalu isteri itu enggan memenuhinya, illa kana allazi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha, maka penduduk langit, iaitu malaikat semua melaknat isteri tersebut sampai diridai kembali oleh suami itu, sampai diridai kembali. Bisa jadi suami marah sampai 3 hari, dalam 3 hari itu penduduk langit melaknat isteri yang mengecewakan suaminya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, salasatun, ada 3 kelompok orang, la tarfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, salatnya tidak mau naik ke langit, tidak diterima Allah walaupun sejengkal. Salah satunya adalah isteri yang tidur dalam keadaan dilaknat oleh suaminya. Isteri sudah tidur tapi suami murka kepadanya. Kenapa? Karena menolak ajakannya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini adalah kelompok yang berasal dari golongan wanita yang dibenci oleh malaikat. Kenapa bahasanya istri yang dilaknat? Ini kalau kita beri pengajian ibu-ibu, nanti ibu-ibu akan nanya, memang enggak ada hadis untuk suami dilaknat oleh malaikat gara-gara terus-terusan mengajak istrinya, misal contohnya. Ini contoh, Pak. Apa enggak ada? Atau bagaimana suami kok enggak ada dosanya, kok istri terus yang berdosa? Itu muncul tuh. Kadang-kadang Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi menyebutkan kalimat-kalimat ini yang ditujukan adalah pada istri, itu karena fitrahnya seorang laki-laki, dia yang lebih membutuhkan istrinya. Kan beda syahwat laki-laki pada istrinya. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Kita ni kalau laki-laki ni normal, dalam diri kita dihiasi syahwat yang berlebihan terhadap perempuan. Sedangkan perempuan enggak terlalu mikir ke situ, Pak. Karena syahwatnya berbeda. Syahwat perempuan adalah minal qanatir al-muqantarah, minaz zahab wal fiddah wal khailil musawwamah. Perempuan itu syahwatnya pada perhiasan, emas, perak. Maka oleh karena itu, kejadian ini terjadi biasanya pada suami yang kecewa. Perempuan jarang urusan ini sampai kecewa, jarang sekali, Pak. Jarang sekali.
Mereka kecewa kalau belanja kurang. Mereka kecewa kalau emas tidak pernah kita berikan. Mereka kecewa kalau seandainya tidak pernah ada satu pakaian pun. Jadi beda syahwat. Sedangkan bagi laki-laki, begitu tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari jalan yang halal dari istrinya, maka tidak ada jalan lain. Kemungkinan besar sekali dia akan menempuh jalan yang dosa. Apakah dia akan pergi mencari tempat lokalisasi, bayar satu malam berapa, jatuh ke dosa, atau paling kurang dia akan berzina sendiri, juga jatuh ke dalam dosa. Maka terjadilah perselingkuhan, terjadilah amalan-amalan yang maksiat. Gara-gara apa? Istri tidak melayani suaminya. Padahal Rasulullah sudah mengatakan kepada kita para suami, kalau engkau takjub kepada perempuan yang ada di luar rumah, jadi kalau engkau melihat seorang perempuan membuat engkau takjub, apa nasihat Rasulullah? Segeralah pulang. Segeralah pulang. Temuilah istrimu. Apa yang ada pada istrimu, apa yang ada pada istrimu juga ada pada perempuan itu. Ini nasihat Nabi. Jadi kita ni kalau tiba-tiba menemui pintu yang terbuka untuk menuju ke tempat haram, ternyata Rasulullah suruh lari, iaitu temui istri. Jangan lanjutkan yang haram. Makanya kita Pak yang di kantor kan, kerja kantor, lihat ada yang menakjubkan kita di kantor, itu jangan berlama-lama dengan fantasi kita, tapi segera pulang. Makanya ada orang nggak pernah masuk kantor lagi setelah itu, Pak. Asal masuk kantor sebentar udah pulang, besoknya masuk lagi, pulang lagi. Begitu ditanya sama kawannya, apa kan kau tiaan? Elong mengamalkan sunnah Nabi, saya jaga supaya jangan jatuh ke haram. Hai kuden, katanya. Ini yang model-model begini seminggu begitu dimutasi. Tapi begitulah seorang laki-laki, begitulah seorang laki-laki. Maka besar sekali dosa perempuan yang laki-laki itu telah menghalalkannya dengan memberi mahar, melakukan ijab kabul, belum lagi uang hangus, belum lagi waktu bawa tebu di atas mobil itu, Pak, tebu yang kemudian ditaruh samping rumah sampai busuk sendiri, ya, kemudian dia macam-macam dia buat, Pak, sampai puluhan juta habis menghalalkan. Begitu sudah halal, diharamkan oleh si istri. Dosa besar, dosa. Maka setiap dosa suami yang melakukan perzinaan gara-gara urusan itu, maka dosa itu pun ditanggung oleh si istri. Maka malaikat benci sekali kepada isteri-isteri yang model begini. Jadi oleh kerana itu, tidaklah dibicarakan kepada suami terlalu banyak masalah itu, tapi ditimpakan pada isteri, karena isteri biasanya jarang sampai jatuh ke dalam urusan itu. Buktinya coba lihat Bapak Ibu, janda itu tidak menikah berpuluh tahun, tidak masalah, tidak ada masalah. Oh, kita pergi kerja kita misal di mana, Pak, dikirimkan kita ke Kalimantan Timur, ya, kerja di sana, membangun ibu kota yang baru besar. Kemudian istri tinggal berbulan-bulan. Adakah istri yang pernah mengatakan, bang pulang bang, adik sudah rindu bang, begini bang? Bang, enggak ada, jarang. Apa yang dia katakan waktu kita video call? Bang, jangan lupa kirim uang bang, bang begini bang. Itu saja, syahwatnya itu saja. Bertahun-tahun enggak pulang, enggak apa-apa, yang penting kirim uang. Tapi kalau posisi kita di istri yang dikirimkan ke Kalimantan Timur, apa yang terjadi, Pak? Kita pasti mengatakan, dek pulang dek. Kalau enggak pulang, udah resign saja di sana. Kita sama-sama jadi tukang becak di sini. Udah begini, macam-macam. Kita butuh dia. Itulah kodrat Allah kepada kita. Maka wajar malaikat sangat benci kepada isteri sampai dilaknat, ya, isteri-isteri yang menolak ajakan suaminya. Pada menit itu, 3 menit lagi. Baik, sebagai penutup, Pak muka Allah juga bersambung sedikit lagi, iaitu sebagaimana haramnya istri atau dosanya istri yang tidak mau melayani suaminya, juga sama dengan istri yang melarikan diri atau pergi dari rumah suaminya tanpa izin suaminya.
ya, itu sama-sama dilaknat oleh malaikat. Hadisnya panjang, ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Muziri dalam kitab Targhib wa Tarhib, namun ada yang mengatakan dhaif. Bahkan bahasa Nabi, kalau seorang isteri lari dari rumah suaminya tanpa izin, fa in fa'alat, kalau dia melakukan itu, la'anatha malaikatus sama', dilaknat oleh malaikat yang di langit, wa malaikatur rahmah wa malaikatul azab hatta tarja', dilaknat malaikat yang di langit seluruhnya, malaikat rahmah, malaikat laknat sampai isteri itu pulang kembali ke rumahnya. Makanya kalau sedang ribut, isteri jangan lari dari rumah, jangan lari, tetap di rumah. Suami jangan pernah usir isteri dari rumah, selesaikan keributan di rumah, ya. Jangan pernah usir, dan isteri jangan pernah lari, karena melarikan diri tanpa izin suami, ya, terlaknat, kecuali diizinkan. Misal isteri mengatakan, bang, adik lari ya bang, gitu. Kata suami, oh ya lari aja. Kata dia, oh sudah, berarti sudah ada izin untuk lari. Ini suami yang agak begok-begok sedikit dalam urusan ini kan. Jangan suruh isteri pulang kampung. Kita mengambilnya dengan cara yang baik, menjemputnya dengan cara yang baik, kita puji-puji mertua kita. Tapi ketika kita sedikit punya masalah dengan anaknya, kita usir dia seakan-akan tidak berharga sama sekali. Ini juga laki-laki yang terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu sebagian contoh kelompok orang-orang yang sangat dibenci oleh malaikat. Demikian, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.